Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Sekelumit tentang rasa syukur. Salah satu sifat buruk yang dipelihara banyak manusia adalah lalai dalam mensyukuri nikmat. Kita ini sedikit bersyukur, tetapi banyak menuntut. Kita sering protes akan nasib yang tak kunjung membaik, rezeki yang tak bertambah, serta ketidakadilan dalam pandangan kita yang kita terima. Kita lebih fokus melihat apa yang belum kita peroleh daripada apa yang sudah kita dapatkan. Bukannya melihat ke bawah, kita malah sering mendongak ke atas. Kita iri kepada mereka yang dalam pandangan kita lebih kaya, sukses, tampan, cantik, maju dalam bisnis, tinggi dalam jabatan. Tetapi kita lupa untuk iri kepada mereka yang lebih bertakwa, alim, banyak ibadahnya, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan banyak manfaatnya untuk semua. Fokus kita teralihkan pada hal-hal yang sifatnya materi semata. Mari kita tanya kepada diri sendiri, sejauh mana kita sudah mensyukuri nikmat yang kita terima. Kita harus ingat, masih banyak yang kurang beruntung dibandingkan dengan kita. Saat melihat orang yang lebih kaya, kita lantas bermimpi untuk bisa berada di posisi orang tersebut. Ketahuilah, banyak orang yang ingin bisa menikmati posisi yang kita rasakan sekarang. Yang punya rumah bersyukur meskipun kecil, karena masih banyak yang ngontrak. Yang mengontrak bersyukur, karena masih banyak yang diusir dari kontrakan akibat tak sanggup membayar. Yang punya mobil bersyukur, karena masih banyak yang hanya bisa mengendarai motor. Yang punya motor bersyukur, karena masih banyak yang hanya punya sepeda. Yang bersepeda bersyukur, karena masih banyak yang jalan kaki. Dan yang jalan kaki bersyukur, karena banyak orang yang harus menggunakan kursi roda atau terbaring di kasurnya tak berdaya. Yang mendapat gelar sarjana bersyukur, karena banyak yang kuliah tetapi tak lulus. Yang jadi mahasiswa bersyukur, karena banyak yang tak bisa lanjut ke perguruan tinggi. Yang bersekolah bersyukur, karena banyak yang tak berpendidikan dan tak bisa baca tulis. Mari merenung, ada banyak hal yang bisa dan patut kita syukuri, terutama kesehatan, kesempatan, iman dan Islam. Sungguh beruntung kita dilahirkan setelah datangnya sang pemberi peringatan, pembawa kabar gembira dan buruk. Seseorang yang diutus untuk memperbaiki akhlak manusia yang buruk. Seseorang yang paling mulia dan paling baik akhlaknya, Muhammad SAW. Kita berhak menjadi umatnya jika mau mengikuti apa yang dibawanya. Bukan sebagai umat Nabi Adam, bukan pula Ibrahim, Musa, ataupun Isa alaihissalam. Kitalah yang pertama yang diizinkan Allah memasuki surganya, padahal kita umat yang terakhir. Sungguh beruntung, Allah melahirkan kita dari rahim seorang muslim, sehingga kita dibesarkan dalam keadaan muslim. Kita dididik untuk mengenal siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan untuk apa kita hidup di dunia. Bayangkan, jika kita dilahirkan dalam rahim orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, tidak ada jaminan kita bisa menikmati indahnya Islam. Allah yang berhak memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tak ada yang sanggup mencegahnya jika dia sudah berkehendak.
Sungguh beruntung Allah memberikan kita hidayah sehingga kita termasuk orang-orang muslim. Suatu nikmat yang begitu besar yang dikaruniakan Allah kepada kita berupa iman dan Islam. Nikmat yang tak ternilai harganya. Bayangkan saja paman Rasulullah SAW yang mati-matian membela beliau tidak diizinkan Allah memeluk agama yang mulia ini. Sudah selayaknya kita mensyukuri semua itu. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7.